Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya. Ini orderannya di Tokopedia. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya. Ini seri 5590, dia bisa scan ADF dan juga flatbed. Untuk di ADF dia bisa folio ya, folio color duplex. Buat Wiwit ya, ini orderannya Wiwit Cipto Nugroho ya. Saya akan tes dulu. Saya sudah siapkan di sini ada beberapa lembar ya. Nah, tadi ada yang tulisannya, oh ini. Ini sengaja saya kasih tulisan, saya kasih color aja ya, untuk pastikan bahwa ini tuh bisa scan warna. Kak Indra sih, selamat bergabung Kak Indra. Kita mau tes scanner XP5560 ya. Oke, kita taruh aja seperti ini. Ini ada 11 lembar ya, kalau misalkan ini saya taruh 11 lembar. Di sini untuk settingannya 5590, saya pakainya modenya feeder. Ada juga duplex ya. Duplex karena ini kenapa saya tesnya simplex, karena untuk lampunya dia cuma satu ya. Jadi bolak-balik seperti itu ya. Jadi saya tesnya simplex saja. Nanti saya lanjutkan ke flatbed ya, yang cuma bisa scan per satu lembar. Di sini dokumen feeder, terus medianya saya pakai line art. Untuk media dokumennya yang saya gunakan ini size-nya A4 ya, atau 210. Terus bit per pixel saya pakai 24 bit, maksimum di 6 plat ya, di 64 bit di aplikasi ini. Jadi saya pilih 24, dan di sini saya pilihnya multiple page. Jadi saya akan scan beberapa file, jadi beberapa dokumen jadi satu file ya, seperti itu. Untuk cropping, filter, color ini saya default, tidak termasuk untuk outputnya ya. Outputnya saya setting di picture untuk savingnya. Anda sesuaikan di PC masing-masing untuk penyimpanannya ya. Untuk formatnya saya gunakan PDF, dan di sini saya kasih nama Wiwit Cipto Nugroho. Saya pastikan di sini ini untuk namanya Wiwit Cipto Nugroho ya. Oke. Saya akan langsung scan. Untuk di mode multiple page ini dia tidak ada preview ya. Jadi dia langsung scan aja, nanti previewnya tampilnya di sini. Langsung tampil. Nah, seperti ini. Dia tampil seperti ini. Dia akan scan beberapa lembar. Nantinya Anda bisa lihat di sini untuk counternya ya. Saya lanjut kasih lihat aja untuk proses scanningnya. Dia akan ngeflip ya, ngeflip dari atas ke bawah gitu. Saya scan banyak kali ini. Ada 10 lembar yang angkanya, dan satunya yang ada tulisannya 1 lembar ya, total 11. Untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data ya. Driver sama softwarenya nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Jadi tampilannya nanti seperti ini, dia scan banyak ya. Dia scan banyak.
hasil scan-nya. Dia ada di bawah, dia pindah ke sini ya, ke bawah. Dan dari atas pindah ke bawah. Ini lembar yang ke-9 dari lembaran yang ada angkanya ini. Oke, 10. Ini nomor 10 ya, yang terakhir ya. Oke, itu dia. Untuk hasil scan-nya, dia scan dari atas ke bawah. Seperti ini. Ya. Kita lihat untuk hasil scan-nya. Nah, kalau seperti ini, udah ada garis rupanya ya. Kita lihat dulu. Nampaknya ada kotoran ketinggalan. Debu biasanya ya. Debu biasanya. Dia cuma ada di sini aja, di line ini aja. Untuk cleaning di bagian ADF ya. Kemungkinan ada debu. Saya coba lihat juga untuk yang lainnya, takutnya jatuhnya cuma satu ya, ke bawah kertas gitu. Terus ini kena scan. Kita akan lihat nanti. Saya langsung save aja. Nanti kita lihat untuk hasil scan-nya. Wiwit Cipto Nugroho ya. Soalnya kalau di sini nggak dapat ya. Baru ke sini dapat. Oh, ini kali ya. Untuk yang lainnya ke warna putih dia nggak dapat ya. Dia nggak kelihatan. Oke. Oh, ini ada garisnya. Sini nggak kelihatan. Di sini baru yang agak lebaran kelihatan ya. Tapi kita lihat juga untuk hasil scan-nya ya. Ini masalahnya cuma kotor aja. Tinggal kita cleaning nantinya, dilapin aja. Ini untuk tulisannya seperti ini ya. Jelas. Oh ya, ini kena juga. Ada warna kuning, ini cuma kotorannya aja. Oke. Di sini saya akan lanjutkan, kita cek untuk yang flatbed-nya ya. Kita kembali ke input. Dokumen feeder kita ubah ke flatbed ya. Nanti saya cek juga. Untuk settingannya, oh ya, untuk di outputnya di sini, ntar saya mau copy dulu aja, biar nggak apa namanya. Nah, ini saya copy dulu namanya. Kembali ke input, saya ubah jadi flatbed ya. Di outputnya saya ubah juga ke nama ini, dan sini saya ganti ke PDF juga. Wiwit Cipto Nugroho ya. Penyimpanannya sama, raw inputnya saya ubah dulu. Media size-nya 4 ya, karena ini di flatbed jadi beda sama yang tadi, 24 bit. Resolusinya saya kasih di angka 300 ya. Oke, seperti itu. Dan ini bisa di preview kalau misalkan Anda mau lihat dulu gitu kan, mau cropping, ini bisa. Ini saya siapkan dokumen yang ini aja. Saya taruh di sini, penempatannya di sudut kanan bawah ya, di sini. Kita tutup. Nah, di sini kita bisa preview. Nah, ini tampilan previewnya. Nampaknya saya naruhnya terbalik ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan lihat hasil scan-nya saja. Nah, kalau di sini kan hasilnya bersih ya. Kalau di sini ini hasilnya bersih. Ini medianya color photo, kita ubah ke line art, jadi lebih pekat. Dan di sini kita bisa juga rotate seperti ini. Berarti ada kemungkinannya di kacanya ya, di kacanya kotor. Nanti saya akan cleaning dulu. Mungkin biasanya ada partikel kecil dia ya. Kalau sudah, ini baru di preview, langsung scan aja. Kita kasih nama yang berbeda sedikit, mungkin tambahin angka 1 ya, buat bedainnya. Saya klik save. Dan ini hasil scan-nya. Yang di flatbed ya,
Ini yang hasil scan flatbed. Yang di sini saya tambahkan angka 1 untuk bedain antara ADF dan flatbed tadi. Ini saya tambahin angka 1, Wiwit Cipto Nugroho 1 ya. Seperti itu. Ini hasil scan-nya. Aman ya, di sini tidak ada garis. Ini kemungkinan di kaca aja. Ada debunya ya. Ada debunya. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Mudah-mudahan tidak di bagian dalam ya. Kalau di bagian dalam saya harus cleaning di bagian dalam. Oh, ini kemungkinan nih. Nodanya kenceng nggak ya? Di dalam nih kayaknya. Kalau di dalam saya harus eksekusi dulu nih. Kita coba ya, apakah itu ngaruh. Kita pakai yang ini aja, supaya ini kan ada bagian hitamnya ya. Bagian hitamnya seperti tadi, jadi kelihatan ya. Kita kembali ke aplikasinya lagi. Di sini kita ubah ke feeder ya. Ke feeder karena tadi bermasalahnya dia di feeder ya. Ini multiple page-nya saya nggak pakai, jadi nanti di sini adanya langsung scan aja. Karena saya mau langsung lihat untuk hasil scan-nya. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada garis ya. Di sini nggak ada garis, berarti aman ya. Nah, ini saya kasih nama 2 aja. Saya save. Nah ini, jadi saya kasih nama 2, ini Nugroho 1 ya. Ini yang flatbed, ini yang barusan, yang ADF ya, Nugroho 1, Nugroho 2. Saya akan coba tambahkan, saya kasih lihat di sini yang tadi ya. Yang tadi kan adanya di picture ya. Atas nama siapa tadi, Nugroho ya. Wiwit Nugroho. Nah ini yang pertama nih, Wiwit Nugroho ya. Nah ini Wiwit Nugroho yang tadinya ini bergaris ya. Nah ini di bagian HP-nya yang ini bergaris ya. Bagian page ya. Kita lihat, nah di sini kan bersih ya. Berarti aman ya. Ini yang flatbed di sini. Ini yang ADF yang barusan dan ini yang pertama ya. Ini yang pertama, Wiwit Nugroho tadi yang pertama, ini yang scan-nya banyak ya. Ini yang scan-nya banyak, yang tadi yang di angka 10 kena. Tapi sebetulnya cukup di baris yang pertama aja, yang panjang. Ya, yang panjang yang ini aja udah cukup kelihatan ya, soalnya kalau yang ini kan dia ngeblok ya, hasilnya dia ngeblok. Yang mana tadi yang ada tulisannya? Nah ini kan ngeblok ya. Jelas ya, di sini aman. Itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data ya, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Barcode-nya seperti ini ya. Kenapa saya kirim barcode? Karena kalau misalkan pakai CD, untuk saat ini jarang ada yang menggunakan CD ya. Jadi kalau misalkan barcode, hampir semua orang sekarang ini udah kenal yang namanya kris atau
barcode, scan barcode itu ya. Ini Anda bisa gunakan pakai di Google aja, nggak usah pakai aplikasi lain. Di Google ada namanya Google Lens, pinggirnya mic sebelah kanan. Ada yang namanya Google Lens, Anda bisa gunakan itu. Silahkan di scan, dapatkan linknya, Anda tap linknya. Anda juga bisa share ke PC ya. Scan-nya via WhatsApp aja, via WA aja, via handphone. Nanti ada share. Nanti Anda share ya. Di-share ke WhatsApp. Kalau misalkan Anda buka di web, di PC, Anda bisa buka langsung install ya. Kalau misalkan di handphone akan ribet nantinya. Jadi pastikan ininya installnya di PC ya. Supaya tidak ribet nantinya. Jadi langsung terinstall seperti itu. Dan kalau misalkan Anda bingung, saya sudah siapkan nomor yang bisa dihubungi, nomor kontak ini. Jam 9 sampai jam 5 sore. Anda bisa kontak di sini. Kalau di luar jam tersebut, kemungkinan slow respon. Tapi tetap akan dibalas ya. Tetap akan dibalas. Bukan nggak dibalas ya, tapi tetap akan dibalas. Walaupun slow ya, seperti itu karena di luar jam operasional kami ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya taruh di dalam kemasan ya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.